Kalian gak salah baca judul, ini emang manga sampah. Lebih tepatnya, manga yang bercerita tentang dunia dipenuhi sampah. Dan ini bukan manga ringan yang pesan moralnya sekedar jangan buang sampah sembarangan. Bukan, ini jauh lebih gelap lagi. Judulnya Gachi Akuta, termasuk manga yang underrated. Gua bahkan baru denger judulnya di pertengahan 2024 kemarin. Tapi hebatnya, manga ini tahu-tahu udah mau diadaptasi jadi anime. Ceritanya tentang Rudo, remaja miskin yang dituduh membunuh ayahnya sendiri, terus dihukum dengan dijatuhin ke jurang gelap. Siapa sangka, ternyata dasar jurang itu adalah bumi. Tapi dalam keadaan tercemar, sampah tertumpuk di mana-mana. Pokoknya setelah jatuh ke bumi yang lagi memprihatinkan, Rudo cari cara biar bisa kembali ke tempat asalnya di langit dan pengen balas dendam ke semua orang di sana. Buat lu yang suka dengan cerita balas dendam dan dengan world building yang unik, manga ini menurut gua bakalan cocok banget untuk lu baca. Autor manga ini namanya Kei Urana dan dia juga bertindak sebagai ilustrator. Pertama rilis tahun 2022 dan udah ada 13 volume. Saking kerennya Gachi Akuta, karya ini yang bikin nama Kei Urana melambung dan dikenal manga lovers internasional. Sebagai mangaka, tentunya Kei Urana gak langsung terkenal begitu aja. Dia juga memulai karir dari bawah. Sebelum Gachi Akuta, dia udah bikin 2 manga one shot dan kerja sebagai asisten mangaka Soul Eater, Atsushi Okubo. Ada fakta menarik nih, Kei Urana itu juga fans Soul Eater dan kerja sebagai asisten manggakanya langsung tentu aja jadi sebuah kehormatan. Gak cuma di situ, dia bahkan sampai disebut Atsushi Okubo sebagai penerusnya. Setelah Atsushi Okubo pensiun, barulah akhirnya Gachi Akuta dimulai. Dalam interview, Kei Urana bilang alasan Gachi Akuta mengangkat sampah sebagai tema ya karena belum banyak karya manga yang melakukannya itu. Bener juga sih, kalaupun ada pembanding lain yang cukup terkenal, mentok-mentok cuma Law of Weki. Itu juga temanya lebih ke kekuatan MC yang bisa ngubah sampah jadi pohon, bukan tentang kiamat sampah. Bahkan nih ya, kalau kalian ngetik pencarian trash manga di Google, yang muncul tuh cuma 2 macam. Pertama, kategori manga yang emang kualitasnya sampah. Kedua, iya Gachi Akuta. Ide Gachi Akuta sendiri juga muncul dari kejadian unik. Kei Urana cerita kalau dulu dia pernah gak sengaja ngerusak pulpennya. Dia pun nangis soalnya udah lama banget pakai pulpen itu. Dari situ dia mulai kepikiran soal nilai barang, baik yang masih bagus maupun yang udah rusak. Ini yang kemudian jadi cikal bakal premis dan power system di Gachi Akuta. Kalau kalian perhatiin di sini, penampilan karakter-karakter Gachi Akuta nyentrik gitu kan. Rambut berdiri atau heboh dikit. Style pakaiannya juga kayak orang-orang Citayam Fashion Week. Mirip gaya emo pokoknya. Itu bukan cuma karena mau menyesuaikan tema post-apokaliptik, tapi juga style penampilan Kei Urana aslinya juga kurang lebih kayak gitu. Meskipun gak 100% mirip, tapi desain karakter Gachi Akuta bikin seolah-olah Kei Urana masuk ke dalam manga buatannya sendiri. Apakah cuma hal-hal di balik layar yang bikin menarik? Tentu bukan. Elemen dalam ceritanya sendiri udah layak buat bikin Gachi Akuta disebut manga yang cukup oke, bahkan mungkin bagus. Meskipun trop ceritanya terbilang cukup umum, kayak remaja yang punya kekuatan super dan berniat balas dendam, tapi yang bikin Gachi Akuta jadi spesial adalah world buildingnya. Dari awal, kita dikasih lihat kalau dalam dunia Gachi Akuta ada diskriminasi terang-terangan. The Nobel, sebutan buat orang kaya yang tinggal di lingkungan bersih, selalu aja merendahkan kaum tribe folk alias para orang miskin kumuh. Kesenjangannya tuh jelas banget. Kita bisa lihat pasukan yang ada di pihak orang kaya bertindak semena-mena ke orang miskin. Meskipun cuma fiksi, tapi ini penggambaran yang real kayak dunia nyata. Terus hal lain yang menurut gua paling keren di Gachi Akuta adalah plot twist pertamanya. Gua gak bermaksud spoiler, soalnya ini juga ada di awal cerita. Ketika Rudo dibuang ke jurang, gua kira dia bakal masuk ke dimensi aneh-aneh. Ternyata enggak, dia malah mendarat di bumi. Kalau biasanya kita dengar istilah di atas langit masih ada langit, ini malah di bawah bumi masih ada bumi beneran. Akhirnya terungkap tuh kalau selama ini Rudo hidup di tanah yang melayang di langit, sebutannya heaven. Sedangkan bumi yang asli itu ada di bawahnya. Selain fakta kalau bumi jadi penuh sampah dan sampah-sampah itu bisa jadi monster, Rudo juga harus ditampar kenyataan kalau tumpukan sampah itu berasal dari heaven, tempat dia tinggal.
Jadi ketika Rudo tadinya berpikir kalau dia adalah makhluk paling sengsara gara-gara miskin dan dapat perlakuan gak adil, ternyata selama ini di bawahnya ada orang-orang yang jauh lebih menderita. Tapi apakah lantas yang dilihat Rudo itu bikin dia berpikir untuk jadi pahlawan? Ternyata enggak. Sebagai karakter yang mengalami cukup banyak siksaan mental di Heaven, Rudo sebagai MC tentu aja lebih mengutamakan cara biar bisa cepet balas dendam. Menegakkan keadilan apa itu? Waktu mau dibuang ke jurang aja, Rudo udah bersumpah buat membunuh semua orang di Heaven. Ini hal bagus, perkembangan karakter tentu akan ada, tapi gak dibikin buru-buru. Soalnya pasti bakal aneh banget kalau Rudo tiba-tiba berubah tujuannya hanya karena lihat orang bumi kesusahan. Nah, sekalipun Rudo digambarkan sebagai remaja penuh dendam dan temperamental, dia juga dikasih sifat lain, kayak selalu menghargai barang yang dia punya, benci diri sendiri kalau jadi beban tim, dan juga pemalu kalau ada di dekat cewek. Karakter lain juga bagus, gak ada yang hobinya teriak-teriak gak jelas atau cewek kelewat ganjen. Sejauh yang gua baca, manga ini bebas dari karakter annoying. Wajar aja sih, soalnya ini bukan cerita isekai, melainkan manga bertema post-apokaliptik. Yang ada di dunia Gachiakuta itu cuma manusia gak baik-baik amat dan manusia bejat. Berhubung ini genrenya dark fantasy, yang akan kalian lihat tuh bukan hanya pertarungan epik lawan monster seram, tapi ada juga soal betapa kejamnya manusia, diskriminasi, pengkhianatan, bahkan menjadikan anak kecil sebagai budak nafsu birahi. Well, terlepas dari hal-hal gelap itu, Gachiakuta punya power system yang unik. Ingat cerita kayak Urana soal menganggap barang punya nilai? Nah, karakter yang punya kekuatan di manga Gachiakuta disebut Giver. Mereka punya kemampuan khusus buat mengubah barang kesayangan mereka jadi senjata. Barang yang jadi senjata ini disebut Jinki. Nah, yang gua suka dari power system ini adalah karena hal ini ngingetin gua waktu sekolah dulu. Gua sering berimajinasi terhadap barang yang gua pegang. Ada penggaris gua jadiin pedang, mesin jahit gua jadiin mobil, semprotan tanaman jadi pistol, macam-macam pokoknya. Konsep Jinki dalam Gachiakuta seakan-akan mewujudkan imajinasi gua itu. Contohnya nih, misalnya saat ini gue masih punya barang berharga, yaitu motor. Dan gue kadang-kadang berimajinasi kalau motor yang sisinya gak seberapa itu bisa dipakai jadi kendaraan tempur. Sebagai manga dark fantasy, elemen dalam Gachiakuta udah lengkap. Story yang kelam, penulisan karakter yang bagus, juga power system dengan konsep yang fresh. Dan tentu aja itu semua ditunjang sama art yang keren. Gak heran sih kalau Atsushi Okubo nyebut Kei Urana sebagai penerus. Soalnya art di Gachiakuta emang mantap. Desain karakter, ekspresi, background, visual, kekuatan, sampai monster, itu semuanya bagus. Walaupun gak pakai gambar 3D atau realis, art Gachiakuta tetap patut dikasih jempol. Kei Urana gak kerja sendirian, dia kolaborasi sama Hideyoshi Ando, tapi Hideyoshi ini khusus bikin graffiti. Makanya kalau kalian lihat graffiti keren di backgroundnya Gachiakuta, itu Hideyoshi Ando semua yang desain. Story seru, art keren, ditambah pembacanya yang udah sampai pasar global. Udah jelas ini arahnya kemana. Yap, adaptasi anime. Kabarnya anime Gachiakuta bakal rilis di tahun 2025 ini. Belum ada trailer resmi dan tanggal rilisnya sih. Tapi dari tahun lalu teaser dalam bentuk motion comic udah ada. Yang bikin gua optimis anime Gachiakuta bakal bagus adalah studio penggarapnya, Studio Bones. Mereka udah berpengalaman garap anime-anime keren kayak Fullmetal Alchemist, Bungo Stray Dogs, Noragami, sampai Boku no Hero Academia. Dengan jejak portofolio seperti itu, gue yakin art keren di manga Gachiakuta bisa tampil memukau dalam bentuk anime. Tapi percuma aja studio bagus kalau sutradaranya ampas. Dan untuk sutradara Gachiakuta, gue sendiri masih abu-abu. Nama sutradaranya adalah Suganuma Fumihiko. Dari data yang gue dapet, dia udah jadi sutradara di anime kayak Sakura Quest, Shirobako, sama Train to the End of the World. Walaupun cuma sutradara di episode khusus, bukan keseluruhan series. Nah, problemnya adalah Sakura Quest dan Shirobako itu anime slice of life. Beda sama Gachiakuta yang genrenya action dark fantasy. Gue jadi penasaran gimana nantinya Suganuma ngedirect Gachiakuta yang elemen post apokaliptiknya kental banget, dimana ada banyak intrik dan hal kelam. Ya, pihak Studio Bones pastinya gak sembarangan rekrut sutradara dan pasti udah melihat gimana kerja Suganuma ini, jadi gue akan tetap optimis.
Gachiakuta itu ibarat hidden gem. Kepopulerannya bisa jadi bukti bahwa hal sepele kayak sampah itu bisa jadi masterpiece kalau dikemas dengan story dan art yang memikat. Bayangin dari nangis gara-gara pulpen terus jadi karya yang epic. Kei Urana pasti senang sama pencapaiannya ini. Apalagi udah sampai next step mau dijadiin anime. Siapa yang nggak bangga? Sebagai manga bertema post apokaliptik, Gachiakuta bukan sekedar menceritakan tentang orang-orang yang mencoba bertahan hidup, melainkan juga tentang bagaimana mereka menghargai apa yang mereka punya. Dan semakin gua baca manga ini, gua jadi yakin kalau itu pesan yang pengen disampaikan Kei Urana ke kita. Kalau kalian mau mulai baca manga Gachiakuta sebelum animenya muncul, boleh banget. Bisa jadi setelah kalian baca, kalian berimajinasi sampah pemberian mantan adalah senjata mematikan.